Did you know that our brain is designed in a very unique way? Jadi otak kita itu diciptakan dengan sangat unik because each and every one of us has our own way to memorize something. Karena masing-masing dari kita itu punya cara tersendiri, cara yang kita lebih suka gitu ya untuk mengingat sesuatu. Nah, kalau misalnya kamu lagi belajar bahasa baru nih, pasti kemampuan kamu untuk mengingat dan juga menyimpan informasi tentang kata-kata yang baru kamu pelajari itu menjadi sesuatu yang sangat penting. So in this video, I'm going to share with you beberapa cara yang saya sendiri lakukan waktu saya masih baru belajar bahasa Inggris dulu. Gimana sih caranya supaya bisa mengingat kosakata atau vocabulary lebih lama dan juga cara mengingatnya cepat. Oke, kalau penasaran kamu harus nonton video ini sampai habis. Cara yang pertama adalah kamu tuh harus punya target gitu ya. Kayak berapa sih kamu mau mengingat kosakata baru dalam satu hari. Misalnya kayak kamu nonton film. Okay? Nah dari film itu coba kamu kumpulin deh 3-5 kata baru yang kamu belum tahu sebelumnya. Okay? Atau bisa juga kalau kamu lagi dengerin lagu, kayak gitu coba punya target gitu. Dari lagu ini saya mau kumpulin 3 atau 5 kosakata baru untuk hari itu. Nah, kenapa sih 3-5? Kalau kebanyakan nanti terus lupa gitu ya kan. Jadi nggak usah banyak-banyak, 3-5 aja, tapi pastiin kamu ingat, coba inget terus gitu. Misalnya kamu dengar satu lagu berapa sih? Paling 3 menit gitu ya, 3-5 menit. Nah, sejam kemudian coba ingat lagi kata yang tadi kamu pelajarin. Atau mungkin besokannya coba ingetin lagi kata-kata yang baru kamu pelajarin. Pokoknya secara berkala, kamu harus coba inget lagi 3-5 kata yang kamu ingat hari itu. Okay? Nah dengan cara seperti ini sih moga-moga kamu bisa ingat kata yang kamu pelajarin itu lebih lama. Kalau saya dulu emang suka pakai kata kayak gini. Jadi tiap kali lihat benda atau lihat sesuatu atau ingat kejadian kayak kemarin dengerin lagu ini. Pas dengerin lagu ini tuh aku belajar 3 kata ini A, B, dan C gitu. Okay? Jadi pastikan kamu selalu punya target waktu kamu nonton, baca, atau dengerin sesuatu punya target kata baru yang harus kamu ingat hari itu. Nah kalau tadi misalnya kamu udah inget nih punya 3-5 kata baru, kan kamu terus gitu ya belajarnya misalnya. Nah sekarang kalau kamu udah punya cukup banyak, coba deh kelompokkan kata-kata tersebut gitu. Jadi nggak random gitu aja. Misalnya saya baru belajar kata rumah gitu ya, rumah, which is a house in English. Jadi kamu coba kelompokkan kata lain yang berhubungan dengan rumah tersebut. Misalnya ada pintu, door, ada juga jendela, window, atau mungkin ada juga tembok, wall. Nah ada juga nih misalnya tetangga, which is neighbor in English. Jadi dari satu kata rumah itu, kamu juga udah punya satu kelompok kata-kata yang berhubungan sama rumah tersebut. Jadi suatu hari nanti kalau misalnya kamu ingat lagi, kamu lihat rumah gitu ya, terus abis itu kamu ingat, oh this is a house in English. Kamu juga bisa sekaligus mengingat kata tadi ya, door, pintu, window, jendela, wall untuk tembok, and also neighbor. Nah dengan mengelompokkan gini, jadi di otak kamu nih ada beberapa kelompok kata yang nantinya juga bisa lebih gampang untuk kamu ingat-ingat lagi. Nah, cara ketiga yang saya juga dulu lakukan adalah memvisualisasikan gitu ya. So, visualize whatever words that you just learned. Kita itu kan makhluk visual ya, biasanya lebih gampang belajar kalau ada gambar. Nah, jadi dengan kamu memvisualisasikan sesuatu gitu, sebuah kata yang kamu pelajarin, itu juga bisa banget ngebantu kamu mengingat sebuah kata lebih lama. Dan nggak cuma visual aja sih, kita juga bisa sambil bergerak. Ada juga orang yang belajar atau mengingat sesuatu tuh lebih gampang ketika mereka bergerak, kinetic learning gitu ya. Nah, jadi misalnya kita coba pakai kata tadi ya, rumah. So you can either draw a house or picture the house. Ya, it can be your house right now where you live in, or it can also be your dream house. Jadi bisa aja yang kamu visualisasikan adalah rumah kamu sekarang, atau rumah impian kamu di masa depan gitu ya, kayak istana misalnya. Yang pasti begitu kamu mengingat kata rumah or house in English, di otak kamu tuh ada kayak gambar rumah. Kalau kamu suka gambar, kamu juga bisa ya bikin gambar kamu sendiri gitu. Jadi itu bisa membantu kamu memvisualisasikan kata tersebut. Nah selain itu bergerak kayak tadi yang aku bilang, bergerak itu juga bisa membantu. Misalnya kamu baru belajar kata menulis dalam bahasa Inggris itu to write something. So rather than just remembering gitu, daripada cuma ingat aja oh menulis to write, you can also like doing this.
write something. Jadi either kamu visualisasikan dengan gambar atau kamu juga bisa bergerak untuk mengingat sebuah kata. Contoh lain misalnya lari. Kalau belajar kamu juga gitu, lari. This is running in English. I'm running away from problems. Lari dari masalah. Misalnya kayak gitu. Oke? Nah, cara yang keempat, ini adalah salah satu cara favorit saya untuk mengingat kata baru. Jadi saya itu biasanya suka kayak ngingetin sebuah kata itu terus dihubungkan dengan kata yang saya udah tahu sebelumnya. Misalnya dulu waktu saya masih baru belajar bahasa Inggris, belajar kata glass. Glass itu kaca ya dalam bahasa Inggris. So when I first learned about this word glass, itu adalah kaca, yang ada di kepala saya. Cara saya mengingatnya adalah I'm not sure if it's gonna help you or not. So gelas yang ada di dapur itu kan terbuat dari kaca ya. Jadi gelas terbuat dari kaca. So gelas adalah kaca. You know, you see the story? Jadi itu membantu banget buat saya dulu, bahkan sampai sekarang sih, dan saya tahu teman-teman saya juga banyak yang menggunakan teknik ini untuk mengingat sebuah kata baru. Nah, tapi sayangnya hal ini harus personal. Jadi saya nggak bisa bantuin kamu untuk cari linknya. So you have to make it yourself. It has to be something personal. It has to be something that you come up with yourself gitu. Jadi kamu harus ciptakan sendiri link tersebut gitu. Jadi nggak bisa. Mungkin kalau bisa membantu apa contoh saya tadi ya yang saya kasih tentang gelas sama dengan kaca, pakai gelas kaca. Kalau itu bisa membantu bagus. Tapi kalau misalnya nggak bisa, it's okay. You can come up with your own story. You can come up with your own link gitu. Bagaimana menghubungkan satu kata yang baru kamu pelajari dengan sebuah cerita atau dengan satu kata lain yang kamu sudah familiar dari sebelumnya. Nah, hal yang paling penting juga, langkah yang harus kamu lakukan adalah jangan cuma stuck di belajar kata aja gitu. Jangan happy dengan kayak, oh aku udah punya kayak 50 kata baru gitu dalam waktu 1 minggu misalnya. Tapi terus nggak tahu gimana cara pakai kata ini dalam sebuah kalimat. You don't know how to apply all this new vocabulary, new words that you've learned gitu, in your daily life, in your daily conversation. Jadi pastikan practicality-nya juga ada gitu ya. Nah, kamu bisa buat kalimat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kamu. Misalnya kita pakai contoh kata yang tadi, rumah. Okay? Nah, misalnya kamu bisa bikin kalimat kayak my house is not big, but it is comfortable. Rumah saya itu nggak besar, tapi rumah saya nyaman. Okay? So you learn about the word house and now try to describe your house. Okay, coba deskripsikan rumah kamu. Contoh lain misalnya the color of the wall is gray. Warna temboknya abu-abu. Kalau ada yang kata kamu nggak tahu dalam bahasa Inggris kata itu apa gitu ya, you can always translate. Sekarang ada banyak banget aplikasi yang bisa kamu pakai untuk menerjemahkan satu kata ke bahasa Inggris gitu. Contoh kalimat lain misalnya, my neighbor is nice and kind. Tetangga saya ramah dan baik. Jadi dengan mencoba mendeskripsikan kehidupan sehari-hari kamu, benda yang ada di sekitar kamu, itu juga bisa membantu kamu mengingat kata tadi dan juga memastikan bahwa kamu tahu gimana cara menggunakan kata-kata tersebut dalam berkomunikasi sehari-hari. Karena sebenarnya tujuan kita belajar bahasa itu ya untuk berkomunikasi. Oke? Nah, kalau nggak yakin sama grammarnya gimana? Ada banyak banget kayak yang tadi aku udah bilang ya, ada banyak banget grammar checker, ada banyak juga kayak alat atau aplikasi yang bisa dipakai untuk membantu kamu menerjemahkan sebuah kata. Oke? So, jangan menyerah kalau misalnya rasanya kok sering lupa sih. Jangan menyerah. Coba lakukan ini secara rutin ya, secara konstan. Semoga bisa membantu. Oke? Thank you so much for watching. It's me Reni from English Fit signing off. English Fit. No more theories. Let's practice.